Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Rahman, NIM 22089021. Saya di sini akan mempresentasikan UTS Manajemen Fasilitas Olahraga dengan judul yang pertama, Manajemen Olahraga dari kelompok 1. Manajemen olahraga adalah satu kombinasi keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, penganggaran, dan evaluasi dalam konteks suatu organisasi yang memiliki produk utama berkaitan dengan olahraga, menurut Janet Park tahun 1998. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen olahraga. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan adalah tindakan sistematis yang didasarkan pada pemikiran yang matang sebelum melaksanakan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan fasilitas kebugaran, perencanaan mencakup berbagai aspek dengan pendekatan 5W+1H. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan menghubungkan sumber daya manusia serta tugas-tugas dalam fasilitas kebugaran agar tidak terjadi ketumpang tindihan peran. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kualitas layanan dalam fasilitas kebugaran. Yang keempat, pembimbingan atau direction. Pembimbingan adalah aktivitas memberikan arahan kepada staf agar bekerja sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang kelima, pengendalian. Pengendalian adalah proses memastikan bahwa seluruh kegiatan fasilitas kebugaran berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi adalah upaya memperbaiki dan menyempurnakan segala aspek operasional dalam fasilitas kebugaran. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen dalam olahraga. Yang pertama adalah ada olahraga pendidikan. Kegiatan olahraga yang diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan baik melalui jalur formal maupun non formal, dengan tujuan meningkatkan kebugaran, mengenalkan dasar-dasar olahraga, membentuk karakter, serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, olahraga masyarakat. Kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri atau berkelompok untuk bertujuan rekreasi, kebugaran, dan interaksi sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Yang ketiga, olahraga prestasi. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan dengan tujuan mencapai prestasi tinggi melalui kompetisi, yang memerlukan pembinaan dan pelatihan secara terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya, materi ruang lingkup manajemen fasilitas kebugaran dari kelompok 2. Manajemen fasilitas kebugaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengawasan terhadap fasilitas olahraga dan kebugaran agar dapat berfungsi secara optimal. Manajemen ini mencakup aspek operasional, keuangan, pelayanan, serta pemeliharaan peralatan dan infrastruktur. Ruang lingkup yang pertama, perencanaan dan pengembangan fasilitas. Perencanaan fasilitas kebugaran melibatkan analisis kebutuhan, studi kelayakan, serta desain dan pembangunan fasilitas yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, operasional dan manajemen pelayanan. Manajemen operasional mencakup pengelolaan sumber daya manusia, termasuk instruktur kebugaran, staf administrasi, serta teknisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan dan administrasi. Fasilitas kebugaran harus memiliki sistem keuangan yang baik, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan biaya operasional, hingga pencatatan keuangan yang transparan. Yang keempat, pemeliharaan dan keamanan fasilitas. Pemeliharaan fasilitas dilakukan melalui inspeksi rutin terhadap peralatan olahraga dan infrastruktur guna memastikan keselamatan pengguna. Yang kelima, pemasaran dan pengembangan bisnis. Strategi pemasaran berperan dalam menarik pelanggan baru dan mempertahankan anggota yang sudah ada. Selanjutnya, materi kepemimpinan dalam manajemen olahraga dari kelompok 3. Kepemimpinan dalam konteks manajemen olahraga dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi olahraga. Ini mencakup kemampuan untuk mengartikulasikan visi, membangun budaya organisasi yang kuat, dan menyelaraskan berbagai kepentingan stakeholder. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam manajemen olahraga. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional fokus pada menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai potensi maksimal mereka. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada struktur, kejelasan peran, dan sistem penghargaan. Yang ketiga, kepemimpinan situasional. Pendekatan yang mengadaptasi gaya kepemimpinan berdasarkan situasi dan tingkat kematangan pengikut. Yang keempat,
Kepemimpinan pelayanan atau servant leadership, berfokus pada melayani kebutuhan dan organisasi. Selanjutnya, tantangan unik kepemimpinan dalam manajemen olahraga. Yang pertama ada manajemen performa tinggi, yang kedua kompleksitas stakeholder, yang ketiga manajemen krisis, yang keempat inovasi dan adaptasi. Selanjutnya, perspektif masa depan kepemimpinan dalam manajemen olahraga. Perspektif masa depan kepemimpinan dalam manajemen olahraga. Yang pertama, evolusi kepemimpinan dalam era teknologi. Masa depan kepemimpinan olahraga akan semakin dibantu oleh kemajuan teknologi. Yang A, integrasi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan strategis, pemanfaatan realitas virtual dan augmented untuk pengalaman penggemar. Yang C, penggunaan blockchain untuk transparansi dan keterlibatan penggemar. Yang D, personalisasi layanan berbasis data besar. Kedua, kepemimpinan dalam olahraga berkelanjutan. Kepemimpinan di masa depan juga akan semakin difokuskan pada keberlanjutan. A, pengembangan venue dan event olahraga ramah lingkungan. B, integrasi prinsip ekonomi sirkulasi dalam operasional. C, peningkatan dampak sosial positif. D, keseimbangan antara keuntungan komersial dan nilai sosial. Baiklah, sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.